Tapi yang berbasis entrepreneur leadership itu hanya ada di UNESA, yaitu FEB UNESA. 80% menyatakan bahwa perkuliahan di FEB itu sangat menarik. Yaitu semua prodi sudah memiliki kelas internasional. Gedungnya sudah futuristik, ya, seperti mall. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, kembali lagi dalam program Bincang UNESA bersama saya Salsa Claudia. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para pimpinan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau yang biasa disingkat dengan FEB. Nah, di FEB ini teman-teman atau KC People, fun fact-nya adalah program studi yang ada di FEB selalu menjadi incaran para calon mahasiswa atau menjadi program studi unggulan dengan fakultas yang terbanyak nih pendaftarnya. Jadi langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan pimpinan yang sudah hadir di sebelah saya. Untuk yang sebelah saya ada Pak Dekan dari FEB, Profesor Dr. Anang Kristianto, Esos MSI. Dan yang selanjutnya ada Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAGMEI, dan yang terakhir yang ada di ujung dari Bu Wakil Dekan 2 ada Profesor Dr. Susanti SPD MSI. Luar biasa, selamat datang di studio kami Bapak Ibu. Wah, bagaimana tadi perjalanannya, lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ada yang dari kampus, dari Sidoarjo juga ya Bapak. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali ya perbincangan kita pada kali ini, yang pertama saya ingin bertanya pada Profesor Anang, bagaimana daya tarik dari FEB untuk para calon mahasiswa? Baik, terima kasih Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Halo KC People. Selamat berjumpa dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Fakultas yang bereputasi global dalam bidang pendidikan ekonomi dan bisnis berbasis entrepreneur leadership. Kalau tadi Mbak Salsa menanyakan apa daya tariknya FEB UNESA, FEB di Indonesia yang berbasis entrepreneur itu banyak, yang berbasis leadership itu banyak, tetapi yang berbasis entrepreneur leadership itu hanya ada di UNESA, yaitu FEB UNESA. Sehingga lulusan FEB UNESA semua prodi baik S1, S2 maupun S3 memiliki keunikan, keunggulan yang karakternya adalah tangguh, inovatif, kreatif, adaptif, dan memiliki resiliensi yang sangat kuat atau sangat tinggi. Di samping itu, keunggulan FEB UNESA yang menyebabkan mengapa calon mahasiswa berbondong-bondong mendaftar di FEB UNESA, yaitu semua prodi sudah memiliki kelas internasional, yaitu prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Bisnis Digital, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Islam, S1 Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan Pendidikan Bisnis. Semuanya sudah ada kelas internasional. Kemudian juga sebagian besar sudah terakreditasi internasional AKAS, dan sebagian juga ada yang sedang akreditasi internasional AQUIN. Demikian juga untuk yang S2 maupun S3, ya S2 Manajemen ada, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Akuntansi, dan S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal. Ya, sedangkan S3-nya ada S3 Manajemen dan S3 Pendidikan Ekonomi. Keunggulan yang lain adalah tentunya prospek pekerjaan lulusan FEB Indonesia adalah sangat-sangat luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena prodinya adalah prodi futuristik, kurikulumnya, ini tugasnya Pak WD1, yang terus mengupgrade, memutakhirkan sesuai dengan
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di dalam negeri maupun di luar negeri di masa yang akan datang. Sehingga lulusan FEB Unesa tidak perlu khawatir menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 maupun Society 5.0 yang dikenal di era VUCA. Bahkan sekarang eranya tidak hanya VUCA saja Mbak Salsa, tapi sudah komplikasi VUCA dan BANI. Itu beberapa keunggulan yang menyebabkan mengapa calon mahasiswa berbondong-bondong memilih FEB Unesa yang berputasi global. Wah, luar biasa. Wah, kece people, di informasi yang baru awal ini kita sudah disuguhkan dengan berbagai macam daya tarik dan keunggulan dari FEB Unesa. Jadi untuk informasi lebih detailnya dan lebih lanjut kita akan kulik di perbincangan kita yang setelah ini. Oh ya Bapak, mohon maaf, jadi total dari program studi yang ada di FEB Unesa ada berapa ya Pak? S1 ada 9 program studi. Meliputi manajemen, akuntansi, bisnis digital, ekonomi, ekonomi Islam, pendidikan ekonomi, pendidikan bisnis, pendidikan administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansi. Ada 9 prodi untuk S1, ya Bapak. Ya. Kemudian untuk S2 ada S2 manajemen, S2 akuntansi, S2 pendidikan ekonomi, S2 perekonomian Islam dan industri halal. Baik, S2-nya ada di 4. Ya. Kemudian S3 ada S3 manajemen dan S3 pendidikan ekonomi. Untuk S2 yang industri halal itu satu-satunya di Indonesia. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah banyak sekali ya Pak, berbagai macam pilihan prodi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa. Jadi ini untuk para calon mahasiswa yang ingin memilih Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di Unesa ini telah disuguhkan banyak sekali pilihan program studi. Silahkan untuk yang ingin menjadi entrepreneur atau mungkin leader ya, untuk kedepannya bisa dipilih apa program studi spesifikasi calon mahasiswa. Wah, luar biasa. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apa boleh diceritakan secara singkat bagaimana sih suasana perkuliahan di FEB Unesa? Boleh dari Pak Dekan atau mungkin Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, monggo. Ya, baik, terima kasih Mbak Salsa dan GC People. Jadi kalau kaitannya dengan perkuliahan, kalau info dari mahasiswa itu sangat menarik sekali. Jadi kami mengadakan survei begitu, bagaimana tingkat kepuasan mereka dan bagaimana pendapat mereka, kesan mereka. Ternyata mereka hampir 80% menyatakan bahwa perkuliahan di FEB itu sangat menarik. Karena dengan menggunakan banyak metode yang dilakukan oleh para dosen kami, terutama dosen-dosen muda, itu begitu luar biasa, mempunyai inovasi pembelajaran dan cara pendekatan dengan mahasiswa itu luar biasa. Jadi kadang-kadang dosen kami yang muda-muda itu kayak nggak ada bedanya antara dosen dengan mahasiswanya. Karena membaur begitu nyaman, kayak teman gitu ya. Itu yang begitu menarik. Kemudian belum lagi karena visi kita itu karena ada entrepreneurnya, sehingga kewirausahaan di tempat kita itu begitu masif begitu ya. Jadi mulai dari kurikulumnya sudah kita atur sedemikian rupa, termasuk juga situasi kampusnya itu juga situasi-situasi entrepreneur. Kalau adik-adik mau ke FEB umpama akan dilihat di sana itu bagaimana banyak tenan-tenan yang membuka lapak-lapak dalam rangka ya pembelajaran mereka dalam dunia wirausaha. Belum lagi leadership-nya, Mbak. Jadi di tempat kita itu yang namanya Ormawa itu Masya Allah setiap Sabtu Minggu itu pasti ada kegiatan. Ya, termasuk Minggu Tenang begini ini mungkin kampus lain sedang sepi-sepinya, tapi tempat kami nggak ada sepinya. Semakin ramai mungkin ya para mahasiswa. Ya, jadi kegiatan Ormawa itu begitu luar biasa. Kami ada 11 Ormawa dan 6 UKM tingkat fakultas, Mbak. Wah, dari tingkat fakultas saja sudah ada 6 ya Pak? 6 dan tambah 11, berarti 17. Wah, luar biasa. Jadi kami betul-betul menyediakan pintu-pintu pengembangan bakat minat anak-anak dan juga bagaimana mengasah kepemimpinan mereka. Itu belum UKM yang di universitas yang jumlahnya 50 lebih itu. Wow. Jadi sebenarnya tinggal kita bagaimana, adik-adik bagaimana untuk mengasah dan meningkatkan bakat minat mereka.
Begitu, Mbak. Baik. Di samping itu, proses Ya. pembelajarannya itu juga melibatkan dosen praktisi, Mbak. Oh iya? Iya, tidak hanya praktisi dalam negeri, tapi juga luar negeri. Banyak dari Malaysia yang profesional, manajer BUMN di Malaysia juga ngajar di FEB UNESA. Wah, luar biasa. Berarti dalam segi untuk pengembangan diri mahasiswa ini sudah sangat terfasilitasi ya Pak, Ya. Bu, oleh FEB. Lantas dalam segi fasilitas prasarana, bagaimana sih kondisinya di FEB UNESA? Iya. Monggo. Terima kasih Ya. untuk fasilitas di FEB ya. Kita ini gedungnya sudah futuristik Iya. ya, seperti mall sehingga memang menjadi ikonnya mahasiswa kita bahwa sesuai visi misi kita juga mengadakan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik sehingga kita ada co-working space ya, kita juga menyediakan smart classroom ya. Kemudian kita juga ada gazebo-gazebo yang ada di luar karena mahasiswa kita itu pulang jam 9 sampai jam 10 malam ya. Mereka lebih kerasan gitu ya. Dan setiap kali ada kegiatan mereka selalu mencari spot-spot foto kan sekarang gitu ya. Bahkan FEB ini juga menjadi jujukan dari fakultas lain, ya karena saya sering menemui atau ketika mereka berkegiatan saya tanya kok sepertinya bukan dari FEB gitu ya, ternyata dari fakultas lain. Bahkan malam pun juga berkegiatan di fakultas FEB. Sangat luar biasa memang ya, dan kita juga untuk perkuliahan kita ada hybrid kan, alat-alat sudah kita siapkan, terus lab terpadu dengan komputer yang canggih ya, yang terbaru karena di tempat kita ada prodi Bisdik ya, bisnis digital itu memerlukan komputer-komputer dengan spek tertentu. Nah, itu akhirnya kita penuhi dan semuanya dari lab yang ada 5 itu semuanya dengan komputer spek terbaru. Wah. Ada tambahan lagi, Mbak. Iya, bagaimana, Prof? Layanan disabilitas. Ini tidak Sesuai unggulannya UNESA. Ini juga memberikan layanan yang baik terhadap mahasiswa yang kebetulan disabilitas, sehingga layanan-layanan itu juga kami siapkan. Wah, baik-baik. Jadi memang betul ini terutama tentang fasilitas ya, kalau dilihat dari luar saja sudah terlihat, wah ini gedung FEB ini ya, yang tangganya terlihat dari kaca. Wah, spot foto bagus Mbak. Wah iya, dari depan saja itu sudah terlihat gedungnya yang megah ya Pak Bu ya. Luar biasa. Jadi kece people kalau kepo boleh langsung mengunjungi di FEB UNESA atau cek Google ya. Iya. Ya Prof ya, sudah ada ya foto-fotonya di Google. Wah luar biasa. Nanti ini di G10 kita mengubah hasadnya ya Pak Dekan. Bagaimana? Ini sedang dibangun. Oh itu sangat futuristik sekali ya. Tapi nanti baru 2025 ya yang G10. Sehingga itu sangat luar biasa. 2025 kurang 2 minggu. Cuma tinggal hitungan hari saja. Jadi nanti untuk para calon mahasiswa yang masuk di tahun 2025 sudah bisa merasakan fasilitas terbarunya ya, betul. Prof. Wah luar biasa. Baik, dengan berbagai macam keunggulan yang ada di FEB ini, kiranya itu apa sih visi yang mendasari Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini, Prof? Indikator dari pencapaian visi ini tentu semua prodi mendapatkan rekognisi pengakuan dari masyarakat internasional, diantaranya melalui akreditasi internasional. Kemudian juga kita membuka kelas-kelas internasional, dan di samping itu juga kita melakukan student exchange, ya, pertukaran mahasiswa ke luar negeri, baik di Asia maupun di luar Asia. Tak kalah juga kami juga mengikuti pemeringkatan dunia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Saat ini FEB UNESA untuk pemeringkatan THE SDGs by subject economic growth itu level ke 300 plus. Itu sudah
luar biasa untuk di Indonesia ya, Indonesia. Baik, terima kasih Prof atas informasinya. Lalu untuk para calon mahasiswa kiranya apa sih yang perlu dipersiapkan? Pak Khairul mungkin bisa dibantu untuk menjawab? Baik, oke, karena memang persaingan di tempat kita di Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu luar biasa. Ketat, Tentunya ya mulai sekarang adik-adik yang ingin masuk ke FEB harus betul-betul dipersiapkan bagaimana untuk mengikuti tes. Ya, mulai dari bagaimana kemampuan akademiknya, bahkan kami juga ada penerimaan mahasiswa yang jalur prestasi. Ya, jadi prestasi mungkin adik-adik di SMA dulu ada prestasi di bidang kepemimpinan, prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang keagamaan, itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk bisa masuk di fakultas kita. Terkait yang itu juga tentang ini bagaimana kemampuan akademik mereka di bidang studinya ketika mereka ikut jalur tes. Nah, itu juga harus betul-betul disiapkan ya. Dan tentunya ini ya harus mulai sekarang ya, mulai sekarang karena sebentar lagi sudah dibuka yang SNBP yang prestasi itu. Bahkan bukan hanya sekarang ya Bapak, kalau SNBP ini harus disiapkan dari kelas 10 ya? Betul, ya kelas 10 harus siap. Karena itu menjadi pertimbangan semua yang prestasi-prestasi mereka. Ya, itu. Apakah ada jurusan atau keilmuan tertentu yang bisa dimasuki di FEB Pak? Misal FEB hanya menerima dari SMK akuntansi ataukah bagaimana Bapak? Kita ngikuti aturan yang nasional, enggak ada. Artinya begini, dari jurusan apapun ya, mau itu IPS, mau itu SMK, atau ini bisa masuk ke prodi kita. Bahkan mohon maaf di tempat kita itu ada prodi ekonomi Islam. Itu pun tidak ada syarat harus Islam sebenarnya. Menarik, ini informasi yang saya baru tahu juga. Ya, dan tidak harus kemudian sebelumnya harus IPS, enggak. Yang IPA pun bisa masuk ke ekonomi ya, termasuk yang bisnis digital juga begitu. Ya. Baik, berarti dari bahkan ya, ya, Mbak, silahkan. Di prodi pendidikan itu kan kalau misalnya pendidikan akuntansi contohnya ya, itu biasanya kan dari anak SMA atau anak SMK ya yang jurusan atau prodinya ekonomi atau akuntansi. Tetapi ternyata banyak yang dari IPA ya. IPA itu banyak, ada yang dari STM ya. Sehingga tidak harus SMK yang akuntansi atau yang tidak. Ternyata banyak mahasiswa eksak ya yang dari IPA tadi masuk di prodi kita. Kita terima. Nah, itu yang penting lulus. Yang mereka lebih cepat karena belajar akuntansi itu kan banyak hitungan, banyak ini ya, sehingga mereka mungkin di awal agak kesulitan, tapi karena kita bimbing terus itu jadinya malah lebih kuat bagus. Ya fondasi perhitungan-perhitungannya. Betul sekali. Baik, kalau fun fact-nya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, apakah ada hal yang menarik bisa di-share Bapak Ibu? Mungkin tadi ya dari pendaftarnya yang cukup banyak, lalu ekonomi syariah tidak selalu Islam ya. Apakah ada lagi hal-hal unik menarik lainnya yang bisa disampaikan? Ada terkait dengan situasi atau kondisi akademik dan non akademik itu begitu menarik, Pak. Jadi adik-adik kece people kalau mau membuktikan ke tempat kita, datang aja habis maghrib. Habis maghrib itu justru di situ itu banyak sekali kakak-kakak itu yang rapat atau itu membentuk kelompok-kelompok di bawah pohon rindang. Kami punya istilah DPR. Ya, jadi kerasan ya Pak ya. Itu iklim akademik dan non akademik yang begitu menarik di tempat kita. Jam kerja kami itu Senin sampai Senin. 25 jam melayani adik-adik mahasiswa. Ya, karena Sabtu Minggu itu juga masih ada kegiatan. Mungkin seminar ya atau semacamnya. Baik, kalau untuk masuk ke FEB UNESA ini jalur yang bisa ditempuh apa saja Bapak Ibu? Jadi kalau kami ada 3 jalur utama. Ada yang pertama ada SNBP, itu berbasis prestasi. Ya,
yang tadi yang sejak kelas 10 harus disiapkan itu. Kemudian yang kedua ada SMBT yang berbasis tes, itu secara nasional ya. Kemudian ada penerimaan yang mandiri. Nah, mandiri itu yang di situ ada macam-macam juga. Ada jalur prestasi kepemimpinan, ada jalur prestasi keagamaan, semua agama ya, semua agama. Kemudian ada jalur prestasi yang dari sekolah itu ya. Kemudian yang penting lagi itu nanti ada tesnya juga ya. Nah, yang jalur prestasi tertentu ya tesnya sesuai dengan prestasinya itu, termasuk olahraga. Jadi kalau umpama dia atlet sepak bola umpama, ya bisa masuk UNESA lewat jalur itu. Ya, tentunya akan kita portofolionya akan kita lihat, kita nilai kelayakan dia, kita terima atau tidak. Yang jelas banyak pilihan untuk bisa masuk ke FEB UNESA. Bahkan di tempat kami itu para juara, karena kita kan memang rumah para juara, ya. Sehingga di tempat kita itu juara-juara prestasi akademik maupun non akademik itu luar biasa. Ya, tidak hanya masalah tentang bidang ekonomi, tetapi apapun. Bahkan mungkin ada yang atlet. Oh, banyak tempat kita. Di ekonomi itu banyak atletnya. Banyak atlet. Mereka juga banyak memilih. Saya kira itu juga masuknya di FIK ya. Ternyata di ekonomi ada. Bahkan itu setiap kali ikut lomba juara. Kebetulan di prodi pendidikan akuntansi ada. Wah, ini juga fun fact. Semua prestasi, semua bidang ya. ada, dan kita bimbing, kita kembangkan agar prestasinya lebih baik lagi. Kemudian S1 akuntansi itu unggul dan sedang akreditasi Akuin internasional. Kemudian untuk ekonomi itu baik sekali dan proses internasional juga, ekonomi Islam juga baik sekali, proses internasional. Kemudian untuk pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, pendidikan administrasi perkantoran, dan pendidikan bisnis, semuanya unggul. Kemudian pendidikan tadi yang ketiga juga sudah akreditasi internasional AKAS. Untuk S2 manajemen unggul, S2 pendidikan ekonomi unggul, kemudian S2 akuntansi baik sekali karena prodi baru, kemudian S2 pendidikan perekonomian Islam dan industri halal baru prodi baru, S3 manajemen dan S3 pendidikan ekonomi prodi baru dan sedang mengajukan akreditasi baik sekali. Oh, baik, Prof. Nah, ini untuk calon mahasiswa ini kan biasanya mereka itu memiliki kepenasaran bagaimana sih saingannya atau bagaimana sih kondisi pendaftar di tahun lalu. Nah, di tahun lalu bagaimanakah kondisi pendaftar di FEB? Apakah ada yang dari luar negeri juga? Ya. Silakan. Kebetulan 4 prodi kami itu masuk 20 besar peminatnya di UNESA, yaitu manajemen itu sudah langganan. Pasti, nomor 1, 2. Akuntansi juga, kemudian bisnis digital, itu walaupun prodi baru tahun keempat ini sudah 6 besar juga. Kemudian pendidikan administrasi perkantoran itu juga nggak kalah untuk di bidang pendidikan. Sehingga tingkat keketatannya sangat tinggi, tetapi calon mahasiswa tidak perlu galau, insya Allah bisa lah ya, insya Allah bisa. Kemudian untuk calon mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara dari luar negeri, Thailand, Malaysia juga ada. Baik yang kelas reguler maupun yang transfer kredit. Dari Saudi juga ada. Yang S2 pun juga ada, dari Sudan ada, dari satunya dari Jordania juga ada. Wow. Karena kita sudah punya kelas internasional tadi. Sehingga jadinya sudah memfasilitasi ya baik mahasiswa lokal dan juga mahasiswa luar gitu. Bahkan mahasiswa lokal yang ingin keluar juga difasilitasi. Wah, dengan tadi kan pendaftarnya cukup banyak. Ini kan mungkin akan menimbulkan sedikit ketakutan oleh para calon mahasiswa. Tapi apakah kuotanya juga sangat banyak di FEB ini? Silakan monggo dari Prof atau Pak. Ya. Kuotanya kebetulan FEB karena fakultas favorit sehingga juga kuotanya paling banyak. Dan tahun ini untuk prodi-prodi favorit karena tahun lalu banyak yang ingin masuk ke prodi manajemen, akuntansi, bisnis digital, masih banyak yang belum terwadai sehingga tahun ini kuotanya dinaikkan kurang lebih 20%.
Jadi seimbang ya Pak ya, ya Prof. Jadi pendaftarnya banyak tapi juga difasilitasi dengan kuota yang sangat banyak juga. Untuk kondisi perkuliahannya apakah hybrid atau full daring atau full luring? Jadi kami ya ada yang full luring, ada yang hybrid ya. Karena memang Pak Rektor juga sudah berpesan begitu, ada edarannya itu. Jadi ada yang luring full harus ya, terutama yang terkait dengan praktek, kemudian ada diperbolehkan hybrid ya. Tetapi yang mata kuliah yang MKWK itu diperbolehkan full luring. Tapi terlepas dari itu sebenarnya yang penting bagaimana anak-anak kami, mahasiswa kami itu betul-betul bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman secara maksimal. Nah, di FEB itu sekali lagi karena bereputasi global, maka kegiatan pembelajaran termasuk magang pun kita beri pintu-pintu di luar negeri, Mbak. Mitranya sudah tersedia? Sudah ada, termasuk hari ini sampai sekarang ada mahasiswa kami yang ada di Arab Saudi, itu yang PPL ya Pak, PLP ya. Itu di Arab Saudi, jadi latihan ngajar, latihan jadi guru di sana. Kita beri pintu-pintu ke sana. Kemudian di Thailand, di Malaysia juga kita magangkan di sana. Kita magangkan di tempat mitra kita. Ya, sehingga mereka pengalamannya bukan sekedar pengalaman di Indonesia, tapi juga pengalaman internasional. Jadi kami perlu menambahkan kepada GC People bahwa walaupun daring itu bukan tidak berkualitas. Daring kami itu sudah menggunakan teknologi informasi komunikasi yang canggih. Di antaranya tadi Smart Classroom yang disampaikan Bu WD2 tadi. Sehingga bukan daring pakai Zoom aja enggak, tapi sudah Smart Classroom, kemudian juga objek pembelajarannya, proyek-proyeknya itu juga sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan keterampilan digital di era yang akan datang. Luar biasa. Baik. Termasuk magangnya itu magang digital ada juga di Singapura, Magang di digital. Australia gitu. Oh, begitu. Nah, apakah itu termasuk dalam program MBKM atau berbeda? Iya, termasuk Ya, itu. MBKM. Oh, berarti FEB ini juga sudah sangat support untuk MBKM dan juga sudah bermitra dari berbagai macam ya lembaga, mulai dari dalam negeri dan juga luar negeri. Lalu untuk beasiswanya, bagaimana Prof dan Pak, beasiswa yang disediakan untuk para mahasiswa FEB? Ya, kalau beasiswa banyak memang ya, termasuk juga beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, termasuk juga beasiswa yang disediakan oleh universitas, dan juga kita juga menjaring beberapa mitra yang bisa memberikan beasiswa. Di antaranya ada, ya saya nggak nyebutkan karena kaitannya dengan nama ya perusahaan ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu yang memberikan beasiswa, termasuk dengan pemerintah daerah, Mbak. Ya, pemerintah daerah, pemerintah kota, Surabaya, pemerintah daerah, kabupaten itu juga banyak yang memberikan beasiswa kepada adik-adik mahasiswa. Alumni, Pak. Nah, termasuk alumni juga ada. Alumni juga support sekali memberikan ya? support ya. Karena kebetulan IKA kami, Ikatan Alumni FEB, kami ini berjalan dengan baik dan aktif. Ya, kegiatan-kegiatan IKA juga selalu kolaborasi dengan Ormawa juga. Ya, sehingga aktif sekali mereka memberikan. Jejaring alumni ini setelah lulus tetap kembali ke kampus dan mensupport yang ada di bawah-bawahnya adik-adiknya sehingga terus terjalin silaturahmi juga. Wah, luar biasa. Baik, untuk tadi pembelajarannya dilaksanakan secara hybrid juga ya Pak? Hybrid juga ada. Dan KC People perlu kita informasikan bahwasanya FEB ini lokasinya ada di Ketintang. Jangan sampai salah nanti sudah masuk FEB hadirnya di Lidah Wetan. UNESA Kampus 1, Mbak. Nah, UNESA Kampus 1, jangan sampai salah nanti pilih kosnya ya. Bagus. Warnanya Tosca. Tosca. Pokoknya beda dari yang lain. Baik, untuk mengakhiri ini, terakhir apakah ada closing statement? Ya, silahkan disampaikan. Prof. GC People dan calon mahasiswa yang kami banggakan untuk menghadapi tantangan global, utamanya revolusi industri 4.0, society 5.0 di era VUCA dan BANI ini, maka pilihlah prodi-prodi yang ada di FEB Unesa, yang prodi yang favorit, prodi yang futuristik, dan memiliki keunggulan, keunikan berbasis entrepreneur leadership. Wah, untuk informasinya bisa diakses melalui apa saja? Bisa melalui web FEB Unesa, IG, kemudian juga Facebook, kemudian juga TikTok.
TikTok, ada semuanya. Berarti semua sosial media sudah tersedia, nanti tinggal langsung ketik saja ya Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA atau FEB UNESA ya, nanti bisa muncul. Silakan Kece People untuk melihat informasinya di sana dan kita harus jargon ya. Bagaimana Pak Bu untuk jargon dari FEB? Pak Dekan yang mimpin. Oh siap. Berarti nanti setelah jargon dari FEB langsung lanjut UNESA satu langkah di depan. Oh siap, monggo Bapak. Monggo Prof. FEB Bereputasi global. UNESA Satu langkah di depan. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Prof, Pak sudah hadir di studio kami Kece Media Bayu UNESA. Terima kasih telah hadir dan menyampaikan informasi kepada para calon mahasiswa. Dan saya Salsa Claudia selaku host pada episode kali ini. Sampai jumpa.